Ya, saudara, untuk bisa tahu lebih detail lagi soal pemindahan napi pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Pak Dir Pamintel, Brigjen Pol Teguh. Pak Teguh, jadi mungkin bisa diceritakan hari ini ada pemindahan berapa dan juga dari mana, dan ini kenapa harus sampai dipindahkan, Pak Teguh? Baik, hari ini kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan melaksanakan pemindahan warga binaan. Hari ini ada dari 2 UPT wilayah, yang pertama wilayah Banten dan wilayah Jawa Timur. Untuk jumlah totalnya ada 88 warga binaan, 40 dari wilayah Banten dan 48 dari wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan akselerasi program Bapak Menteri, di mana dari 13 program akselerasi itu yang pertama yaitu pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan yang berada di dalam lapas, dan poin yang kelima yaitu mengatasi permasalahan over capacity dan overcrowding dengan solusi yang berhasil. Samping itu juga ini selaras dengan Bapak Presiden, yaitu pemberantasan narkoba. Jadi untuk warga binaan yang kami pindahkan ini sudah barang tentu melalui proses asesmen namanya, di mana hasil asesmen menunjukkan tingkat resiko yang cukup tinggi. Kemudian di antara mereka warga binaan juga di dalam lapas mereka masih melakukan tindak pidana seperti delivery control terhadap narkoba dan skimming atau penipuan. Dan diduga juga mereka masih menggunakan narkoba di dalam lapas. Ini terbukti dari hasil operasi yang kami laksanakan terhadap warga binaan, didapati ada yang positif menggunakan jenis narkoba sabu-sabu, ekstasi, bahkan mungkin ganja. 88 ini berarti semuanya terkait dengan narkotika, Pak? Ya, tidak terkait dengan narkotika seluruhnya. Ada juga yang kasus tindak pidana lain, tetapi seperti yang saya katakan bahwa mereka sebelumnya sudah kami lakukan asesmen. Asesmen itu penilaian kerawanan terhadap warga binaan. Jadi mereka selama pembinaan mungkin menurut pengamatan kami tidak mengikuti program kerja yang sudah kami laksanakan, program pembinaan yang kami laksanakan, sehingga kami memindahkan ke lapas yang levelnya lebih tinggi, yaitu super maksimum security. Kalau untuk yang di kewilayahan itu levelnya yaitu medium security. Oke, baik. Nah, ketika nanti dipindahkan ke Nusa Kambangan, ke yang super maximum security ini, apa harapannya dan bagaimana implementasi super maximum security itu sendiri, Pak? Baik, super maksimum security itu adalah suatu bentuk pemasyarakatan yang sudah barang tentu sesuai dengan namanya ya, super maksimum, jadi di atas maksimum. Ya, mereka akan tinggal dalam sel isolasi, kemudian mereka dibatasi gerak untuk beradaptasi dan bersosialisasi sampai nanti dengan jarak waktu tertentu mereka akan kita laksanakan asesmen kembali. Apabila terjadi penurunan tingkat resiko, maka mereka akan kami pindahkan ke lapas yang maksimum security. Dan nanti kalau kami asesmen lagi mereka akan menunjukkan penurunan, maka mereka akan kita tempatkan ke lapas yang sifatnya medium security. Tapi ketika nanti sudah diturunkan, kemudian tiba-tiba menunjukkan indikasi lagi ada peningkatan, berarti bisa memungkinkan lagi untuk naik level lagi? Bahkan pada saat mereka pada level yang paling rendah, kami tempatkan di lapas yang minimum security, dia menunjukkan asesmennya itu tinggi, kemudian menunjukkan adanya perlawanan, tidak melakukan program yang sudah kami rencanakan, itu bisa langsung levelnya ke paling atas, yaitu maksimum security. 88 orang hari ini, apakah semuanya WNI? Karena tadi saya lihat ada juga yang warga negara asing. Saya ingin konfirmasi hal itu, Pak Teguh. Benar, ada 11 warga negara asing yang kami pindahkan dari wilayah yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak, ini kan setelah 88 orang ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, tadi Bapak sendiri cerita di lapas pun mereka ada tetap bisa mengoperasikan dan seterusnya. Nah, evaluasi yang di lapas yang berada di daerah ini seperti apa, Pak? Nah, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana dia masih bisa mendapatkan handphone, bagaimana dia masih bisa mendapatkan narkotika. Di beberapa kasus yang kami temukan, kami menemukan adanya proses penyelundupan narkotika.
yang di luar daripada pengawasan kami. Banyak cara, seperti menyembunyikan di dalam organ tubuh wanita, kemudian menyembunyikan di dalam sendal jepit. Jadi pada saat melakukan kunjungan, bertukar sendal, di dalamnya itu sudah ada narkotika, bahkan ada yang maaf kata dimasukkan ke dalam organ tubuh, ya. Jadi berbagai macam cara. Nah, di samping itu juga tidak menutup kemungkinan adanya mungkin personil yang melakukan kolusi dengan warga binaan. Tapi itu semua akan kami tindak lanjutin. Nah, yang jelas hasil yang akan kami dapatkan akan kami proses dengan hukum yang berlaku, baik itu terhadap personil maupun terhadap masyarakat yang coba melakukan pelanggaran tindak pidana di dalam lembaga masyarakat. Salah satu harapannya ketika NAPI ini adalah supaya peredaran narkotika di daerah yang selama ini mungkin masih dikontrol dari lapas itu bisa berkurang, begitu? Ya, yang jelas yang pertama kali akan mengurangi yang tadi Mas katakan, yang kedua adalah memberikan efek jerah. Oke. Ya, memberikan efek jerah kepada warga binaan yang lainnya agar mereka benar-benar bertobat. Karena sebagaimana Mas ketahui bahwa lembaga pemasyarakatan fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap mereka sehingga mereka nantinya setelah selesai menjalankan hukuman mereka ada perubahan. Dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Oke. Pak, terakhir, kemarin kita lihat ada pemindahan juga dari Sumatera Utara, sekarang dari Jawa Timur dan juga dari Banten. Ada lagi Pak rencana wilayah berikutnya atau bagaimana? Baik, sesuai dengan program Pak Menteri tadi yang saya katakan bahwa kegiatan pemindahan ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan step by step. Ya, kami akan melakukan pengamatan dan kami akan melakukan penyelidikan dan sudah barang tentu asesmen yang kami gunakan sebagai tolak ukur itu akan kami jadikan sebagai patokan.